Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dioti Aulia Fildagasa, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan di SD dan anak berkebutuhan khusus, beserta rekan-rekan mahasiswa kelas 3A reguler. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya, Dini Rizkawati, NIM F10812111018. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil belajar saya di CP9, yaitu mengenai tuna cakap belajar. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang tuna cakap belajar, ada baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu nih mengenai anak berkebutuhan khusus. Apa sih yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus? Bagaimana kategori dan klasifikasinya? Barulah kita akan masuk kepada pengertian dari tuna cakap belajar, jenis-jenisnya, karakteristiknya, faktornya, serta teknik membantu dan pencegahan dari tuna cakap belajar. Nah, jika kita mendengar istilah anak berkebutuhan khusus, tentunya kita langsung mengarah kepada anak yang mengalami kecacatan atau disabilitas. Akan tetapi teman-teman, perlu kita ketahui bahwasannya anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya sebatas anak penyandang disabilitas, akan tetapi juga mencakup anak yang memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa. Anak berkebutuhan khusus meliputi anak yang dalam arti kurang, dalam arti lebih, yaitu anak yang berbakat, jenius, dan sebagainya. Bahkan anak berkebutuhan khusus juga mencakup anak yang mengalami trauma akibat bencana, pelecehan, kekerasan, atau anak yang mengidap HIV dan lain sebagainya. Anak berkebutuhan khusus ialah anak yang memerlukan penanganan khusus karena adanya gangguan yang dialami anak, sehingga mempengaruhi dalam proses perkembangannya. Adapun gangguan dan kelainan yang dialami anak itu berupa kelainan fisik, mental intelektual, maupun sosial emosionalnya. Nah, anak berkebutuhan khusus dapat dikategorikan menjadi dua kategori, yaitu anak berkebutuhan khusus yang bersifat sementara atau temporer, dan anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap atau permanen. Untuk yang bersifat sementara, artinya anak yang mengalami hambatan oleh karena faktor eksternal. Contohnya, anak yang trauma akibat sering mengalami kekerasan maupun pelecehan. Anak yang mengalami kesulitan belajar akibat dari kekeliruan guru dalam mengajar, dan lainnya. Misalnya, anak yang mengalami gangguan emosional karena trauma tadi, sehingga mereka itu tidak dapat belajar. Jadi, jika mereka tidak memperoleh intervensi yang tepat, maka mereka bisa menjadi anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen. Sedangkan anak berkebutuhan khusus yang bersifat tetap atau permanen ialah anak yang mengalami hambatan dikarenakan faktor internal akibat langsung dari kondisi kecacatan. Dengan kata lain, anak berkebutuhan khusus yang bersifat permanen ini tuh sama halnya dengan anak penyandang kecacatan atau disabilitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Kelainan fisik meliputi tunanetra, yaitu anak yang mengalami gangguan penglihatan. Tunarungu, yaitu anak yang mengalami gangguan pendengaran. Tunawicara, yaitu anak yang mengalami gangguan organ bicara. Dan yang terakhir yaitu tunadaksa, merupakan anak yang mengalami gangguan pada alat motorik tubuh. Yang kedua, kelainan mental, yaitu dalam arti supernormal dan subnormal.
Kelainan perilaku sosial, yaitu meliputi tunalaras, ialah anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku, sehingga tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Terus ada tunawicara, yaitu anak dengan gangguan komunikasi akibat dari kelainan suara, kelainan artikulasi pengucapan, dan kelancaran bicara. Hiperaktif ialah anak yang memiliki gangguan tingkah laku akibat kelainan neurologis, sehingga anak tersebut tidak mampu memusatkan perhatian dan mengendalikan gerakan. Setelah membahas mengenai anak berkebutuhan khusus, kita masuk kepada pembahasan mengenai tunacakap belajar. Anak tunacakap belajar merupakan anak yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pendidikan. Jenis-jenis dari tunacakap belajar yaitu yang pertama, minimal brain dysfunction. Ialah ketidakberfungsian minimal otak. Yang kedua, afasia, yaitu ketakcakapan bicara yang disebabkan oleh faktor ketulian, keterbelakangan mental, gangguan bicara, maupun faktor lingkungan. Terus yang ketiga, disleksia, yaitu ketakcakapan membaca. Keempat, ada kelemahan perseptual motorik, yaitu anak yang tidak dapat melakukan pengamatan secara tepat. Anak yang tidak mampu menerjemahkan pengamatan dalam alur gerak motorik. Selanjutnya, karakteristik tunacakap belajar. Terus ada faktor penyebab tunacakap belajar. Ada faktor kerusakan otak, di mana adanya gangguan fungsi otak yang diperlukan untuk proses belajar pada anak. Faktor kerusakan otak ini dapat mengakibatkan perkembangan anak terlambat, dan dengan kerusakan otak, anak cenderung sulit mengingat sehingga menimbulkan penampilan tak konsisten. Misalnya, hari ini seorang anak bisa mengerjakan sesuatu atau tugas yang diberikan guru. Nah, besoknya dia lupa atau tidak bisa mengerjakan pekerjaan tadi sama sekali. Terus faktor gangguan emosional. Nah, karena anak tunacakap belajar mengalami gangguan emosional, nantinya akan menyebabkan masalah tingkah laku, yaitu anak tersebut sukar diatur dan cenderung kasar. Faktor pengalaman ini akan mengakibatkan kurangnya minat belajar sehingga tak bisa mencapai prestasi. Terus, teknik membantu murid tunacakap belajar. Nah, untuk teknik membantu murid tunacakap belajar ini dapat dilakukan dengan cara menyesuaikannya dengan karakteristik tunacakap belajar itu sendiri. Artinya kita haruslah melakukan langkah deteksi, asesmen, dan intervensi terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita pelajari di CP sebelumnya, yaitu mengenai deteksi, identifikasi, intervensi, dan asesmen. Yang terakhir ialah pencegahan tunacakap belajar. Adapun pencegahan dari tunacakap belajar dapat dilakukan melalui yang pertama, layanan remediasi. Merupakan layanan untuk menyembuhkan, mengurangi, atau jika mungkin menghilangkan kesulitan belajar dengan cara pemberian remedial, bimbingan, dan konseling atau les tambahan serta kegiatan penguatan atau kokurikuler dari sekolah. Yang kedua, layanan kompensasi, yaitu layanan untuk mengembangkan komisi pembelajaran khusus di luar kondisi yang normal atau baku, yang memungkinkan murid dapat memperoleh kemajuan yang memuaskan dalam keadaan kekurang terampilannya. Terus yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada layanan prevensi. Merupakan sebuah layanan untuk mengidentifikasi murid sebelum mengalami kesulitan atau ketunacakapan belajar di sekolah.
Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video pembahasan mengenai Tuna Cakap Belajar kali ini. Saya mohon maaf atas segala kekurangan, baik itu kekurangan materi maupun kekurangan saya dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.